Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan kata dan frasa konotasi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas apresiasi puisi yang diampu oleh Bapak Dr. Safrial MPD. Langsung saja kita ke pembahasannya. Konotasi. Konotasi adalah kata yang mempunyai makna lain di baliknya atau sesuatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata. Biasanya kata konotasi ini dijumpai di dalam puisi, pantun, cerpen, novel, dan prosa lainnya. Kita ke contoh kata konotasi. Yang pertama elok. Elok berarti bisa tampan, cantik, juga bisa berarti baik, seperti rupa orang itu elok, dan juga perilaku orang itu elok. Yang kedua adalah gugur. Gugur di sini bermakna jatuh dan bisa juga bermakna meninggal. Contoh, telah gugur sang pahlawan. Dan contoh yang kedua, daun itu gugur. Yang ketiga adalah semaput. Semaput artinya pingsan. Contohnya, anak itu semaput karena terlalu lama berdiri. Yang keempat, semu. Semu artinya bukan sebenarnya dan hanya kelihatannya. Contoh, angan-angan yang semu. Yang kelima, semayam. Semayam berarti duduk dan juga bisa berarti tinggal di. Kalau persemayaman itu baru tempat beristirahat orang yang sudah meninggal. Contoh, raja bersemayam di singgasana. Ada lagi contoh lainnya, bintang itu bersemayam di kedua matamu. Lanjut, ini adalah kata konotasi yang saya cari. Yang pertama, angan. Artinya cita-cita atau imajinasi. Seperti angan-anganmu semu itu bisa jadi cita-cita atau imajinasinya. Kemudian gebyar. Gebyar artinya gemerlap. Yang ketiga, gempar. Artinya geger atau ramai sekali. Lalu lamban. Lamban artinya lambat atau lama. Kemudian tersentak. Tersentak itu maknanya adalah tertarik kuat-kuat, tercabut, atau terbangun. Biasanya kalau tertarik kuat-kuat atau tercabut itu untuk tumbuh-tumbuhan atau benda lainnya. Nah, kalau terbangun itu untuk subjek yang berupa manusia. Kita sudah selesai dengan kata konotasi, lalu kita masuk ke frasa konotasi. Frasa konotasi ini bisa berupa dua kata atau lebih. Langsung saja ke contoh frasa konotasi. Yang pertama, gulung tikar. Gulung tikar artinya tutup atau bangkrut. Contohnya yaitu toko ibuku gulung tikar. Yang kedua yaitu meja hijau. Meja hijau berarti pengadilan. Contohnya penjahat itu diadili di meja hijau. Yang ketiga yaitu makan hati. Makan hati berarti kesal atau kecewa. Contohnya, dia membuatku makan hati. Kemudian yang keempat, cuci tangan. Cuci tangan ini bukan berarti mencuci tangan kita sendiri ya. Cuci tangan ini artinya yaitu tidak bertanggung jawab. Ini adalah arti konotatif dari kata cuci tangan. Contohnya, perusahaan itu cuci tangan akan masalah yang terjadi. Dan yang terakhir, angkat tangan. Angkat tangan berarti menyerah. Contohnya, dia sudah angkat tangan mengerjakan ujian ini. Nah, ini frasa konotasi yang saya dapatkan. Yang pertama, sapi perah. Sapi perah itu berarti mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Yang kedua adalah benang merah. Benang merah artinya hubungan. Biasanya benang merah ini digunakan pada cerpen dan novel. Benang merah digunakan untuk sebuah kasus atau sebuah masalah. Contohnya, benang merah kejadian itu akhirnya terlihat. Yang ketiga, bau kencur. Bau kencur artinya anak kecil atau anak baru. Contohnya, dia hanyalah anak bau kencur di sini. Kita lanjut ke frasa yang keempat, yaitu tunas bangsa. Tunas bangsa artinya generasi muda. Contoh, anak-anak ini akan menjadi tunas bangsa. Yang kelima dan yang terakhir yaitu makan garam.
Makan garam artinya berpengalaman. Contoh, ibu sudah banyak makan garam kehidupan. Nah, itulah kata konotasi dan frasa konotasi yang saya jumpai dan kita bisa jumpai di kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton.